Pemerintah Spanyol buka akses masuk untuk orang non-Eropa. Pemerintah Spanyol akhirnya membuka akses masuk untuk orang non-Eropa menjelang ajang MotoGP 2020 pada 17 sampai 19 Juli mendatang di Jerez. Sebelumnya, Spanyol hanya membuka akses untuk orang-orang dari benua Eropa saja. Bahkan, sudah ada beberapa pembalap dari negara lain di Eropa yang mulai latihan di beberapa sirkuit yang masuk wilayah Spanyol. Hal ini menjadi kabar baik untuk beberapa pembalap yang berasal dari luar Eropa, misalnya dari Asia, Australia, dan juga Amerika. Bukan hanya pembalap, anggota tim khususnya para kru tim juga menyambut baik kabar ini. Banyak mekanik asal Jepang dan Australia terancam tidak bisa ikutan di awal MotoGP 2020. Pembatasan akses antar negara menjadi penyebabnya. Spanyol bisa saja mempengaruhi beberapa negara Eropa lain untuk membuka aksesnya dan akan bagus untuk penyelenggaraan Grand Prix. Meski dibuka, tentu tidak sembarang orang bisa keluar masuk wilayah Spanyol. Ada beberapa persyaratan dan prosedur sulit yang harus diikuti. Selain itu, tergantung juga apakah akses keluar dari negara asal pembalap atau mekanik tersebut sudah dibuka atau belum. MotoGP 2020 belum mulai, Quartararo terancam hukuman. Pembalap Petronas Yamaha, Fabio Quartararo sudah terancam hukuman meski MotoGP 2020 baru akan dimulai pada 19 Juli di sirkuit Jerez, Spanyol. Federasi Sepeda Motor Internasional atau FIM tanpa menyebut nama lengkap menyatakan dua pembalap terancam mendapat hukuman karena dugaan pelanggaran penggunaan mesin yang digunakan saat melakoni tes. Kedua pembalap itu akan menghadiri rapat pembelaan jelang balapan MotoGP Spanyol 2020 di sirkuit Jerez pada 19 Juli mendatang. Dari sejumlah media yang mengabarkan, salah satu pembalap yang dimaksud FIM adalah Quartararo. Pembalap asal Prancis itu sempat menjalani tes privat menggunakan sepeda motor Yamaha R1 di sirkuit Paul Ricard, Prancis pada pertengahan Juni lalu. Sepeda motor R1 yang ditunggangi Quartararo saat menjalani tes diklaim memiliki kesamaan spek dengan M1 milik Yamaha di MotoGP. Dalam keterangan resmi FIM, sang pembalap yang melakoni tes dianggap melakukan pelanggaran pasal 115(1)C terkait mesin yang boleh digunakan pembalap saat menjalani latihan atau tes di luar tes resmi MotoGP. Quartararo juga dipastikan tidak akan mendapat hukuman berat jika terbukti bersalah. Sebagai contoh, Remy Gardner mendapat hukuman larangan tampil di latihan bebas pertama Grand Prix Jerman 2016 karena melanggar peraturan tes. Quartararo sendiri akan menjalani musim terakhir bersama Petronas Yamaha di MotoGP 2020. Musim depan, pembalap berjuluk El Diablo itu dipercaya tampil bersama tim pabrikan Yamaha. Nasib Andrea Dovizioso bersama Ducati di ujung tanduk. Nasib pembalap MotoGP asal Italia, Andrea Dovizioso, untuk menjalani perlombaan sebagai pembalap Ducati masih belum menemukan cahaya kepastian. Andrea Dovizioso belum menemukan tim untuk melanjutkan karir sebagai pembalap MotoGP musim depan. Sebenarnya, Ducati sudah bersedia menyodorkan perpanjangan kontrak ke pembalap Italia tersebut. Selanjutnya, Dovi dan Ducati melakukan pembahasan tentang ikatan untuk menaikkan kerjasama tambahan. Semula, keduanya tampak dekat dalam mempercepat ikatan untuk menaikkan kerjasama satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, situasi negosiasi antara Dovi dan Ducati berubah menjadi tidak nyaman bagi keduanya. Situasi terkait berhentinya kelanjutan negosiasi ini membuat manajer Dovi, Simon Battistella, untuk mengungkapkan kejadian sesungguhnya. Dalam sebuah wawancara, Battistella mengungkapkan jika Dovi kini diminta untuk menanti pembicaraan lebih lanjut dengan Ducati. Kami mungkin harus menunggu GP Austria untuk berbicara dengan Ducati. Itu adalah keputusan mereka. Bagi Dovi, itu tidak masalah. Saya berharap penantian ini tidak membuat ketegangan pada Agustus nanti, sebab itu akan menjadi bulan yang fundamental, kata Battistella. Tim Borjo Panigale ini ingin mengurangi biaya bayaran pembalap, tetapi Dovi tidak menyetujui hal tersebut. Hal tersebut
yang membuat tarik ulur antara keduanya pada negosiasi ini. Sejauh ini, tidak ada yang mau menyerah memegang komitmen sampai detik akhir. Dovi menginginkan proyek yang menarik dan kondisi yang cocok untuk melakukan pekerjaan. Jika tidak ada yang menarik, dia tidak mengambil pekerjaan itu. Jika dia tidak menerima penawaran yang menarik, dia akan menanti, kata Battistella. Saat ini, hampir semua tim pembalap sudah menemukan susunan pembalap untuk musim 2021. Hal ini beresiko besar bagi karir Dovizioso jika masih berminat balapan tahun depan. Itu adalah kemungkinan. Namun, Andrea tidak berpikir untuk pensiun. Dia masih kuat dan sehat terlepas dari kecelakaan dengan motor cross sebelumnya. Dia mungkin berada di momen terbaiknya dari sudut pandang fisik dan mental. Jadi, dia tidak berpikir untuk berhenti. Tutup Battistella. Cal Crutchlow lirik tim Aprilia untuk MotoGP 2021. Cal Crutchlow memberi sinyal akan berlabuh ke tim Aprilia untuk MotoGP 2021. Pembalap LCR Honda ini menyatakan bahwa dirinya bisa membawa Aprilia mengalami kemajuan yang signifikan. Crutchlow memang sudah tampak mengambil langkah demi mengamankan masa depannya di ajang MotoGP. Ini dikarenakan posisi Cal Crutchlow disebut-sebut bakal direbut oleh adik Marc Marquez, Alex Marquez. Tinggalkan LCR Honda, Cal Crutchlow mempunyai peluang di tim Aprilia yang terancam kehilangan Andrea Iannone karena tengah terseret kasus doping. Jika pada akhirnya bisa bergabung ke Aprilia, Crutchlow pun menjanjikan berbagai hal yang menarik, mulai dari podium hingga pengembangan motor balap siap dilakukannya kepada Aprilia. Crutchlow sendiri mengaku akan sangat senang jika bisa bekerja sama dengan Alex Espargaro di Aprilia. Saya melakukan apa yang saya lakukan untuk bersenang-senang. Itu bukan masalah uang. Mengembangkan RSGP dengan Alex Espargaro bisa menjadi sangat menyenangkan. Saya melihatnya sebagai kesempatan untuk naik podium dengan semua motor yang dikendarai di MotoGP. Saya sangat bertekad untuk membantu mengembangkan motor ini. Saya yakin bisa melakukannya, kata Cal Crutchlow. Tim satelit Yamaha pasti bahagia mempunyai Valentino Rossi. CEO Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta, menilai Petronas Yamaha SRT pasti bahagia jika bisa diperkuat oleh Valentino Rossi. Teka-teki masa depan Valentino Rossi selalu menarik perhatian pecinta MotoGP. Pasalnya, sosok berjuluk The Doctor itu tengah menghadapi persimpangan jalan terkait masa depannya di MotoGP. Hasil kurang memuaskan pada musim lalu membuat Rossi mempertimbangkan kemungkinan pensiun pada akhir musim 2020. Keraguan itu juga yang membuat Rossi harus rela tergusur dari tim pabrikan Yamaha pada MotoGP 2021. Rossi tidak akan keluar dari lingkungan pabrikan Garputala. Dia telah diberi jaminan mendapat dukungan penuh jika berlabuh ke tim satelit Petronas Yamaha. Carmelo Ezpeleta berharap Rossi dan Petronas Yamaha SRT bisa menemukan kesepakatan untuk berlomba bersama pada MotoGP 2021. Jika mereka optimis, saya lebih optimis. Saya berharap mereka menemukan kesepakatan dan menyatukan pikiran untuk mendapatkan hasil terbaik. Jika kondisi yang ditawarkan bagus bagi Rossi, maka dia seharusnya bertahan karena dia masih ingin balapan. Saya pikir Petronas akan senang memiliki pembalap seperti Valentino Rossi, kata Carmelo Ezpeleta. Petronas Yamaha SRT dan Valentino Rossi dikabarkan telah sepakat untuk menaikkan kontrak berdurasi hingga 2 tahun. Kepindahan Rossi ke tim balap asal Malaysia tersebut dirumorkan akan terjadi di sela-sela berlangsungnya seri pembuka MotoGP 2020. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.